Pemirsa, baru saja kita menyaksikan pidato dari Ketua Umum Partai Perindo, Bapak Haritanu Sudibyo. Dan kita lanjutkan dialog kita bersama dengan dua narasumber di studio. Ada Pak Heri Budianto, Ketua Bidang Politik dan Kebijakan Publik DPP Partai Perindo. Dan juga Mas Adi Prayitno, pengamat politik. Saya ke Mas Adi. Mas Adi, ini akhirnya Pak Mahyudin bergabung di Partai Perindo. Anda melihatnya ke depannya seperti apa? Ya, saya kira ini big fish ya, tangkapan besar sebenarnya. Dalam tanda kutip bahwa Perindo sudah mulai bisa menjadi salah satu magnet politik yang membuat begitu banyak politisi, aktivis, kalangan-kalangan kelompok civil society untuk menjadi bagian penting di dalamnya ya. Kang Herbut tadi misalnya sudah menjelaskan, ada aktivis seperti ICW ya, Kang Tama, kemudian mantan komisioner KPU, Kang Ferry, kemudian saat ini kita juga bisa melihat bagaimana misalnya Bang Mahyudin juga menjadi bagian dari Perindo, sebelumnya juga ada TGB. Itu artinya apa? Perindo itu sudah membuat begitu banyak orang, berbagai macam kalangan tertarik di dalamnya, karena partai ini selain terbuka, selain inklusif, selain jargon dan narasi besarnya juga oke, saya kira ini cukup prospektif ya. Saya kira argumennya cukup sederhana. Kalau kita mengacu pada hasil Pileg 2019 yang lalu, saya selalu menyebutnya kaki Perindo satunya itu sudah di Senayan, 2,67%. Itu artinya ini kurang lebih ada sekitar 1,4% saja yang pasti dikapitalisasi oleh teman-teman Perindo dan Kang Herbut sebagai jubir. Sebenarnya satu kakinya lagi tinggal selangkah, dua-duanya ada di Senayan. Dengan kondisi politik kita yang cukup dinamis, di nama partai ID kita cukup rendah, saya kira cukup mungkin ya. Dan sangat banyak waktu yang bisa kemudian dimaksimalkan oleh teman-teman Perindo untuk terus melakukan kerja-kerja politik. Dari beberapa data survei yang terbaru misalnya dalam bulan Juli lalu, Perindo saya kira angkanya tetap cukup dinamis di angka 2, sekian persen. 2,5 itu dengan asumsi Perindo itu belum memaksimalkan seluruh mesin politiknya. Belum ada baliho, belum ada billboard, belum ada deklarasi pileg, belum ada pemanasan mesin-mesin politik yang terstruktur cukup masif gitu ya. Kalau kemudian mesin ini mulai dipanaskan dengan bergabungnya sejumlah tokoh penting, saya kira angka dalam survei itu bukan hanya 2,5, bisa 3, ataupun bisa 4 dan bisa 5 dan seterusnya dan seterusnya. Ini saya kira adalah satu momen penting sebenarnya ketika Mahyudin menjadi bagian penting dari Perindo, bahwa ke depan 2 tahun waktu yang tersisa ini, gas terus, jangan kasih kendor, kan gitu Bang. Saya selalu menyebutnya bahwa partai baru itu selalu ada optimisme yang cukup besar, karena partai ID kita rendah, ada sekitar 80% masyarakat kita yang satu nih tidak teridentifikasi sebagai bagian dari partai politik tertentu. Ini kan pasar besar sebenarnya yang saya kira bisa dimaksimalkan oleh Perindo sebagai partai yang saya sebut satu kakinya sudah ada di parlemen. Baik. Tinggal bagaimana mendapatkan 1,4% supaya dua kakinya ini bersama-sama ada di Senayan. Baik, tapi seberapa besar pengaruh dari tokoh-tokoh ini, Mas Adi, untuk mendulang elektabilitas Partai Perindo di 2024? Apalagi tokoh-tokohnya ini berdatang dari berbagai latar belakang seperti itu. Ada Kang Ferry, ada Mas Tama, ada Pak Mahyudin, dan di sini juga ada Pak Heri. Ini seperti apa nanti potensinya suara di 2024? Ya, tokoh ini kan tidak berdiri sendiri, dia punya pengikut, dia punya follower, dia punya kelompok-kelompok basis sosial yang kemudian teridentifikasi menjadi bagian di dalamnya. Ketika ada TGB, kemudian ada Mahyudin, kemudian ada Mas Tama, kemudian ada Kang Ferry, ada Mas Herbut gitu ya. Kelompok-kelompok yang selama ini suka respect, itu otomatikly biasanya akan mengikuti kemana sikap politik yang mereka idolakan sebagai sebuah tokoh. Makanya ini yang saya sebut sebagai satu momentum politik yang mesti terus dirawat. Karena apapun judulnya, seperti TGB adalah sosok gubernur yang saya kira memang mendapatkan apresiasi yang cukup luar biasa. 2 periode dan kemudian menjadi satu provinsi yang kemudian begitu banyak diapresiasi. Itu artinya ini adalah satu resource politik yang kemudian dilihat oleh publik bahwa Perindo itu kadernya bukan kader kaleng-kaleng, tapi adalah kader-kader jempolan yang sebenarnya itu bisa menjadi satu instrumen untuk memperkuat barisan partai ini. Ataupun Kang Herbut, saya juga tahu. Dulu sebelum saya misalnya aktif dalam dunia bagaimana menjadi peneliti, Kang Herbut adalah sosok yang menurut saya cukup clear dan cemerlang pikiran-pikirannya. Tinggal bagaimana menerjemahkan ini sebagai satu kebutuhan politik yang kemudian dibutuhkan oleh rakyat. Inilah yang saya kira bahwa figur penting adalah sosok-sosok yang bisa mendinamisasi betapa begitu banyak pasar-pasar politik, dan selama ini para follower dan pengikutnya itu bisa menjadi bagian penting. Karena apapun judulnya, orang seperti Mas Herbut ini adalah influencer. Statement-statementnya itu sudah mulai
di tracking dan disukai oleh begitu banyak orang. Baik, artinya tokoh-tokoh ini penting untuk menjadi kader partai. Nah, tadi juga Pak Hari sudah menyinggung sedikit mengenai kader partai. Nah, Pak Heri, selanjutnya setelah Pak Mahyudin siapa yang akan masuk Partai Perindo? Ya, kalau kita cermati apa yang disampaikan oleh Pak Ketua Umum tadi kan dalam pidatonya, ya beliau berharap, ya pertama ya ada kalimat bahwa beliau berharap bahwa tokoh-tokoh anggota DPD yang hadir di dalam ruangan yang membersamai Pak Mahyudin itu juga bisa bergabung. Itu satu poin. Ya, lalu kemudian beliau mengatakan sangat clear tadi akan ada tokoh-tokoh lain yang akan bergabung. Nah tentu tokoh itu tidak akan berhenti di sini. Tadi disampaikan oleh Mas Adi bahwa salah satu variabel ya dalam memenangkan kontestasi politik ya itu adalah kehadiran tokoh-tokoh ya. Tentu saya sangat setuju dikatakan bahwa tokoh ini tidak berdiri sendiri. Ya. Beliau pasti tadi di awal saya sampaikan kepada Bang Wilson bahwa sebagai seorang politisi Pak Mahyudin ini sudah berangkat dari bawah ya dari wakil ketua DPRD Kabupaten Kutai tahun 2000, naik wakil bupati, naik menjadi bupati, kemudian menjadi anggota DPR RI 2 periode 2009 sampai 2019, lalu kemudian berpindah ke DPD RI dan itu perjuangan dan beliau dalam pidatonya menyampaikan bahwa perjuangan untuk memenangkan dalam satu kontestasi dan beliau mengatakan Partai Perindo adalah pekerjaan yang tidak mudah, tapi bagi kami kader Partai Perindo bahwa ini adalah satu tantangan dan kami menyadari betul bahwa apa yang disampaikan ini adalah satu hal yang harus dilakukan untuk menyongsong kemenangan. Baik, artinya dengan bergabungnya Pak Mahyudin ini dan juga nanti kader-kader lain yang masih direkrut oleh Partai Perindo, optimis 2024 masuk DPR ya? Insya Allah. Dan tunggulah akan ada tokoh-tokoh lain lagi yang nanti akan bergabung dan tokoh-tokoh ini tentu tokoh-tokoh yang memang sudah dikenal oleh publik, tidak hanya politisi, nanti ada berbagai macam bidang dan tentu tokoh-tokoh ini adalah tokoh-tokoh yang clear ya. Baik. Dan Partai Perindo ini kan adalah partai yang tidak memiliki beban masa lalu. Ya. Baik. Kami baru 7 tahun usia dan Februari tahun depan masuk pada usia 8 tahun. Baik. Dan kami sebagai bagian daripada partai pengusung juga Pak Jokowi Ma'ruf tentu juga memiliki kader yang militan ya. Kami ada sekarang ada Bu Wamen, Bu Angela di pemerintahan dan juga menunjukkan kinerja yang baik. Nah tentu saya kira ke depan kami juga terus ya untuk berupaya memberikan pelayanan, memberikan respon, memberikan yang terbaik untuk masyarakat sehingga tujuan daripada Partai Perindo ini untuk makin memperkokoh persatuan Indonesia dan menuju Indonesia sejahtera itu bisa terwujud. Baik, Mas Adi singkat saja. Ini tadi Anda katakan satu kaki sebenarnya 2019 ini sudah di DPR seperti itu. Nah, jika kita optimis mungkin dengan adanya tokoh-tokoh baru ini masuk ke Partai Perindo nanti di 2024, tapi berapa persen kira-kira suaranya dan berapa kursi nanti Partai Perindo? Saya ada data survei, ada 3 alasan kenapa publik, masyarakat, dan rakyat secara umum memilih partai politik. 1, dia bekerja dan selalu hadir di tengah kesulitan rakyat. Yang kedua, suka bagi-bagi, jadi semacam bakti sosial, sunatan massal gitu ya, dan semacam itu disukai. Nah yang ketiga ini, sangat relevan dengan hari ini, sosok dan figurnya dikenal dan disukai. Nah, figur itu bisa level nasional, level provinsi, dan kabupaten dan kota. Jadi Bang Mahyudin, ada TGB, Mas Tama, ada Kang Ferry, kemudian Mas Herbut. Ini adalah sosok-sosok di level nasional yang saat ini memang leading. Dia adalah salah satu figur yang selalu menjadi pembicaraan. Ini variabel-variabel yang menurut saya menjadi resource politik yang sebenarnya menjadi peluang di mana Perindo itu saya kira bisa melakukan lompatan besar. Di mana satu kakinya yang 2019 yang lalu ada di luar, bisa masuk di dalam dua-duanya. Kenapa argumennya begini? Pertama, secara resource politik, saya kira memang sudah cukup terbukti ya saat ini bagaimana Perindo ini sudah berbenah. Yang kedua, optimismenya itu ada 80% masyarakat yang iman politiknya nggak kemana-mana. Dia nggak ke Golkar, dia nggak ke PDIP, dia nggak ke P3. Apalagi di tengah konflik partai yang begitu banyak saat ini, kok rasa-rasanya kalau kemudian Perindo itu memberikan satu kenyamanan secara politik, ke depan bukan hanya orang-orang yang ada di ruangan tadi yang akan bergabung. Mungkin yang lain akan melakukan hijrah secara berjamaah untuk menjadi bagian dari Perindo. Itu yang saya kira optimisme. Tentu based on data ya. Bukan sesuatu hal yang kemudian hanya sebatas
ditebak tanpa argumen. Baik, tentunya kita nantikan siapa lagi nanti tokoh-tokoh yang akan masuk ke Partai Perindo yang tentunya juga akan mendulang elektabilitas dan juga membuka peluang Partai Perindo di tahun 2024. Terima kasih Pak Heri Budianto, Ketua Bidang Politik dan Kebijakan Publik DPP Partai Perindo, dan juga terima kasih Mas Adi Praetno, pengamat komunikasi politik, sudah bergabung bersama kami di Breaking News.